kita mulai pelajaran, silakan yang laki-laki untuk kita dahulu. Bapak akan memeriksa baju kalian sebagai yang di meja itu hanya pena dan buku tulis atau catatan terkait dengan mata pelajaran kimia. Tidak ada mata pelajaran yang lain. Kemudian nanti apabila menggunakan handphone itu harus berkaitan dengan mata pelajaran. Ya, ada yang bawa handphone? Tidak ada. Kalaupun ada nanti dipakai dengan pembelajaran ya. Ya, baik. Baik, sepakat ya. Jadi yang di meja hanya pena dan buku saja. Nanti buku paketnya, KPD-nya sama modulnya itu silakan diambil. Apabila kurang nanti per kelompok bisa diambil saja. Bisa dipahami? Siapa? Baik. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan harmonis. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Ya, susunan materi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini Bapak semua contohkan nih, ada sebuah reaksi antara reaksi NO ditambah dengan H2. Reaksi satu arah. Nah, ada yang bisa menuliskan bersama reaksinya? Saya bisa? Oke. Silakan.
Silakan bacakan Cesar. Tegak. Silakan. Tujuan pembelajaran bagi peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bekerja sama, dan aktif dalam berdiskusi. Untuk komitinya, silakan Abel, untuk tujuan pembelajaran yang konkret. Tujuan pembelajaran aktif peserta didik mampu menganalisis kinerja keseimbangan dinamis dalam reaksi kimia dari data percobaan dengan benar. Baik, terima kasih. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian akan ada menganalisis tentang keseimbangan dinamis pengertiannya, syarat-syaratnya dan ciri-cirinya. Oke, kemarin kita sudah kesepakatan ya buat kelompok. Silakan dibagi kelompoknya. Nah, ini kelompoknya. Silakan kelompok satu di sini, kelompok dua di belakangnya, kelompok tiga di sini dan kelompok empat. Baik, sudah duduk berkelompok? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan sebelum Bapak menayangkan, Bapak akan membagikan dulu itu LKPD. LKPD. Duduknya ke situ ya. Kemudian Bapak akan membagikan modul itu 21. Modul, ya kan? Oke. Oke, silakan ditengok dulu ke depan, dilihat dulu ke depan. Terkait dengan Oke, ada tahunya apa? Coca-Cola. Kita coba lihat videonya. Oke. Kita lihat lagi sekali lagi. Oke. Selanjutnya ada Oke. Gambar video tentang apa ini? Video tadi? Tentang Coca-Cola? Yang dikocok, yang diguncang ya? Nah, mau makan busa? Mau makan busa. Apakah dia busanya hilang lagi? Hilang lagi. Baik. Terima kasih. Berarti silakan dibuka LKPD-nya. LKPD-nya. Baik, silakan dibuka LKPD-nya. Ada di bagian, silakan dibaca dulu.
daftar isinya, lalu tujuan pembelajarannya, kemudian apa terkait dengan tujuan pembelajarannya. Silakan dibuka dahulu. Ada petunjuk penggunaan KKPD. Silakan dibaca dulu. Silakan dibuka ketimbang tentang ya. Oke, silakan dilihat dulu tentang kesetimbangan dinamis, kesetimbangan kimianya. Ada petunjuk penggunaan nggak di KPD itu? Ada. Baik. Silakan dibaca dulu petunjuk penggunaannya. Kemudian di situ ada materinya. Ada materi sedikit materi. Ada materinya sedikit. Kemudian ada modul nggak di situ? Jumlah kalian? Ada. Baik. Di situ ada modul juga. Di modul juga di situ ada materi tambahannya juga. Sama. Kemudian di buku paket, silakan dibuka buku paketnya, itu halaman 101. Di buku paket. Nah, sudah kita lihat lagi kembali ke LKPD-nya. Di bawah LKPD itu ada setelah materi, itu ada kegiatan 1. Kegiatan 1. Ada namanya orientasi pada masalah. Silakan dibuka kegiatan 1. Silakan buka kegiatan 1. Sama? Sama. Baik. Tadi ada video fenomena minuman berkarbonasi, ada Coca-Cola. Kemudian juga ada penayangan dari perkaratan besi. Nah, silakan dibaca lagi. Baca kemudian ada di kotak kuning itu. Di kegiatan 1. Nah, silakan didiskusikan kelompok kalian. Itu sampai kalian mengerjakan sampai pada kegiatan pembentukan terumbu karang. Silakan. Kalian silakan diskusi dalam kelompok kalian terkait dengan ya, itu terakhirnya. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu kegiatan 1-nya. Kan ada tuh. Ada perbandingkanlah keadaan pagar. Ya enggak? Nah, kemudian ada wujud zat dalam soda. Nah, silakan diisi. Kemudian di situ ada tugas lagi tuh. Nah, setelah itu kalian menjawab pertanyaan di halaman selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa? Oke, silakan kalian diskusi. Diskusi di kelompoknya masing-masing. Baik, silakan dikerjakan. Dimulai dari pagarnya itu. Silakan langsung ditulis di situ aja. Ya? Ya, langsung ditulis di situ aja. Silakan diisi. Silakan Rian.
Oke, pertanyaan kedua. Apa tadi pertanyaan kedua? Video tentang perkaratan. Mengapa? Mengapa? Solusinya sudah ada? Oke. Langsung jawab. Tengok dulu. Di sini kan penyelidikan secara kelompok, ya kan? Pertanyaan analisa terkait dengan fenomena yang terjadi. Ini kan, langsung jawab 1, 2, 3, 4. Kalau semua ini nggak cukup, di sini juga nggak masalah. Oke? Sudah? Solusi kok, Pak? Solusinya ya kira-kira solusinya. Solusi kan jawaban nggak dari masalah. Ya kan? Solusi kan jawaban dari masalah. Ya nggak? Nah, kira-kira udah terjawab nggak nih? Kalau udah terjawab ya udah nggak usah. Langsung ke selanjutnya aja. Ke pertanyaan Lagi ini. di presentasi kan enggak? Iya iya. Iya. Oh iya, Aman. Nah, silakan. Pertanyaan ini dijawab di 1, 2, 3, 4 nih. Iya, Pak. Langsung ditulis di sini ke sini. Tengok di bukunya atau di modulnya tuh ada juga. Langsung dijawab di sini atau ini kalau kurang di sini. Iya nggak? Nah, boleh, silakan. Tengok di modulnya juga bisa, ada juga disangkut-sangkutin. Kan ini pertanyaan-pertanyaan nih. Kira-kira di modulnya sama ini. Ada nggak? Iya silakan. Iya presentasi. Tapi kan nanti bapak ibu tunjuk siapa yang presentasi. Nah, di soda ini, apakah wujud zat yang terlihat? Kira-kira yang terlihat apa wujudnya? Zatnya. Cair dengan gas. Nah, tulis sudah ditulis, langsung tulis. Tulis gitu kan. Iya, tulis. Emang kira-kira apa kenapa? Zatnya gimana tadi? Enggak pertanyaan sama si itu, si Ria tadi. Dia katanya Pak berkarbonasi. Berkarbonasi. Iya, Pak. Yang berkarbonasi kira-kira apa tuh? Yang kaitannya dengan apanya? Artian gasnya.
lagi. Rasanya, tuh di situ. Silakan dilihat terkait dengan reaksi reversibel dan irreversibel. Oke, waktu kalian diskusi tinggal 2 menit lagi. Nah, untuk modulnya silakan dibuka itu di halaman 6 ya. Ada lembar ke-6 terkait dengan reaksi, ada gambar timbangan atau neraca itu. Timbangan. Ya, itu terkait dengan reaksi kimia. Oke, silakan, itu ada namanya terjadinya perkahatan besi. Nah, itu tuliskan. Bagaimana terjadinya perkahatan besi? Oke, waktu kalian tinggal 1 menit lagi. Buka aja, buka yang pertama. Oke. Sudah semua? Sudah ya? Oke, baik. Silakan dibuka LKPD-nya terkait dengan kegiatan yang pertama. Kegiatan 1. Oke, dari kelompok Tajus. Silakan Tajus untuk menyampaikan perbandingan hasil diskusinya terkait dengan kegiatan 1. Kegiatan 1, nah dari awal. Ya. Baiklah, saya akan menyampaikan kegiatan 1 tentang perbandingan keadaan pagar tersebut. Untuk warna pagar yang tak berkarat yaitu warna putih. Untuk warna pagar yang berkarat yaitu warna coklat. Baik, terima kasih Tajus. Silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan kepada Tajus. Oke, dari Tajus itu pagar tak berkarat warnanya putih. Ada yang berbeda? Oke, silakan. Dari kelompok 4. Ya, silakan. Baiklah, di sini kami akan membahas perbandingan keadaan pagar tak berkarat dengan pagar berkarat. Pagar tak berkarat warna silver, pagar berkarat warna coklat. Baik, terima kasih Sesa. Tepuk tangan kepada Sesa. Oke, nah jadi intinya kalau sebelum berkarat itu tergantung dari pengecatannya kan, ya entah dia putih, entah dia silver. Kemudian kalau untuk berkarat dia warnanya kata-kata coklat kekuningan ya, ya ada bintik-bintik biasanya, ya. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua, silakan dari kelompok S2 terkait dengan soda. Wujud zat dalam soda ketika diberi tekanan dan dibuka tutupnya adalah wujud gas. Wujud gas. Baik. Terus zat cairnya dia berubah atau tetap? Zat cairnya tetap atau tetap? Baik. Tepuk tangan kepada kelas 2. Baik. Ada yang berbeda? Ya, silakan. Baik, pada wujud zat dalam soda ketika diberi getaran maka akan mengeluarkan zat gas. Ya, Dan ketika tutupnya dibuka akan kembali kepada zat cair. zat cair lagi. Berarti airnya kembali lagi ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompoknya Sisa.
Baik, terima kasih. Itu untuk yang kedua. Kemudian kelompok selanjutnya terkait dengan organisasi siswa untuk belajar, terkait dengan permasalahan, ya, permasalahan. Oke, tadi kelompok restu sudah. Silakan kelompoknya nomor 3. Pertanyaan terkait dengan masalah soda dan satu aja. Silakan berdiri. Mengapa memang bisa berkombinasi dengan soda? Karena terdapat reaksi gas di dalam botol soda ketika diberi getaran dan dibuka tutupnya. Baik, pertanyaan tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya, mengapa? Mengapa minuman bisa berkombinasi menghasilkan soda? Oke, mengapa minuman berkarbonisasi itu menghasilkan soda? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan. Oke, ada yang berbeda terkait dengan soda? Pertanyaannya? Ada, silakan. Pertanyaannya, Mengapa? mengapa fenomena minuman berkarbonasi ketika dikocok akan mengeluarkan busa? Jawabannya, karena minuman Coca-Cola mengandung soda sehingga ketika berkarbonasi atau diguncangkan dapat mengeluarkan busa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, itu pertanyaannya terkait dengan soda. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan besi. Silakan kelompok sisa. Silakan. Mengapa terjadinya fenomena perkaratan? Jawab, karena besi tersebut terkena hujan atau panas. Terkena hujan ataupun panas. Ada yang berbeda terkait dengan besi, perkaratan besi? Sama ya? Sama. Baik. Oke. Itu kan di kolom itu kalian kan disuruh untuk membuat masalah, membuat jawaban dari rumusan masalah, ya kan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada kolom yang pertama, yang gambar video terkait dengan Coca-Cola dan perkaratan besi. Baik, selanjutnya penyelidikan secara kelompok. Ada 6 pertanyaan-pertanyaan analisa terkait fenomena yang terjadi. Yang pertama yaitu soda. Nah, silakan dari kelompoknya Tajus, pertanyaan dari soda. 1, 2, dan 3. Ya, silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan kritik secara kelompok. Untuk soda, apakah wujud zat yang terlihat pada soda di dalam botol? Jawabannya cair. Ayo. Untuk soal yang kedua, apakah yang terjadi setelah botol diberi getaran dan dibuka tutupnya? Terdapat zat apa menurut pengamatan kalian? Mengeluarkan soda. Terdapat zat soda. Yang ketiga, apakah zat pada soda merupakan perpaduan beberapa zat yang berbeda? Tuliskan reaksi pada soda dan tentukan apakah reaksi pada soda termasuk reaksi irreversibel dan atau reversibel. Soda tersebut termasuk dalam reaksi reversibel karena reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan dan juga sebaliknya dari produk ke reaktan atau ke kiri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok Tajus. Oke, selanjutnya adakah perbedaan jawaban? Ada. Ya, silakan. Dari sana dulu. Nomor berapa? Kami dari kelompok 4 kami menjawab dari perbandingan secara kelompok. Baik. Soda. 1. Apakah wujud zat yang terlihat pada soda di dalam botol? Ketika soda tidak diguncangkan, maka akan terlihat zat cair, dan ketika diguncangkan, maka terlihat zat gas. Apakah yang terjadi setelah botol diberi getaran dan dibuka tutupnya? Terdapat zat apa menurut pengamatan kalian? Apa yang terjadi ketika zat botol diberi getaran? Nah, ketika diberi getaran, maka Ya, silakan.
Terdapat zat apa menurut pengamatan kalian? Terdapat zat gas dan zat air. Baik. Apakah zat pada soda merupakan perpaduan beberapa zat yang berbeda? Kalau bereaksi pada soda dan tentukan apakah reaksi pada soda termasuk reaksi irreversibel atau reversibel. Dalam soda tersebut termasuk reaksi reversibel karena soda tersebut dapat olah kembali. Baik. Oke, jadi wujud zat dalam soda tersebut ada zat cair dan zat gas. Begitu kan? Ya, baik. Yang kedua, apakah yang terjadi setelah botol diberi getaran dan dibuka tutupnya? Terdapat zat apa menurut pengamatan kalian? Nah, setelah diberi getaran dia ada zat gas. Nah, kemudian zat soda tersebut termasuk reaksi reversibel atau reaksi irreversibel. Termasuk reaksi apa? Reaksi reversibel. Karena kelompoknya kelompok 4 itu reaksi reversibel kan? Karena dia baik. Kelompok restu, kelompok 1 termasuk reaksi karena nah, baik. Jadi intinya itu adalah bisa bolak-balik. Nah, selanjutnya tepuk tangan dulu untuk kita semua pada saudara. Baik. Untuk yang besi, silakan dari kelompok siapa yang bersedia? Ya, silakan. Penyelidikan secara kelompok terhadap besi. 1. Apakah terdapat perbedaan dari besi berkarat dan besi tidak berkarat? Jawabannya ada. Warna dan tekstur. 2. Bagaimanakah terjadinya perkaratan pada besi? Tuliskan reaksi perkaratan besi. Jawabannya karena terkena air terus menerus. 3. Apakah karat besi dapat bereaksi kembali menjadi besi seperti semula? Jawabannya tidak. 4. Apakah reaksi perkaratan besi termasuk ke dalam reaksi irreversibel atau reversibel? Jawabannya irreversibel. Karena reaksi yang tidak dapat berlangsung dari reaktan ke produk. baik. Ada yang berbeda? Oke, silakan Cesa. Atau yang lain lah yang menjelaskan. Yang nomor berapa? Nomor 3. Silakan. Nomor 3. Apakah karat besi dapat bereaksi kembali menjadi besi seperti semula? Bisa, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. baik? Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik. Kita bahas sama-sama. Baik. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan dari besi berkarat dan besi tidak berkarat? Ya, jelas berbeda ya. Dari warnanya juga beda. Nah, kemudian bagaimanakah terjadinya perkaratan besi? Dia besi itu terkena hujan, terus panas lagi, kemudian hujan lagi, panas lagi, itu bisa mempercepat perkaratan. Kemudian apakah reaksi perkaratan termasuk reaksi irreversibel atau reversibel? Jawabannya irreversibel. Kelompok 4 irreversibel. Nah, tadi kelompok 1 menyatakan bahwa besi berkarat termasuk reaksi irreversibel. Kelompok 4 menyatakan irreversibel. Kenapa kelompok 4 menyatakan besi itu reaksi irreversibel? Karena
Di amplas. Oke, berarti solusinya di amplas ya? Oke, terima kasih. Oke, apabila kalau semuanya dia di amplas, maka reaksi tersebut bisa kembali lagi ke besi lagi kan? Nah, kalau semuanya nggak di amplas tuh, semuanya dibiarkan aja, dibiarkan terus. Apakah dia besi itu akan karat itu bisa berubah jadi besi lagi? Tidak ya. Nah, jadi reaksi irreversible itu reaksi yang secara alami, ya. Jadi kalau semuanya, kalau diamplas kan itu tuh udah tangan manusia kan, ya kan? Nah, kalau reaksi irreversible itu reaksi yang secara alami, ya. Jadi kalau semuanya reaksinya tuh terjadinya di besi itu, terus kalian nggak apa-apain, biarkan ada karat terus, lama-lama akan habis kan, atau keropos kan? Nah, itu reaksi yang tidak bisa kembali lagi. Termasuk reaksi irreversible. Jadi reaksi irreversible itu yang tanpa campur tangan manusia. Jadi besi itu berkarat itu tanpa campur tangan manusia. Apakah dia bisa kembali lagi? Tidak kan? Harus ada campur tangan manusia kan? Nah, kalau dia pas lagi kemudian dicat lagi, maka besi itu akan bertahan. Tidak akan terjadi korosi karat. Baik. Oke. Setelah ini ya. Jadi terima kasih udah presentasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya silakan ditutup kembali modulnya, KPD-nya, dan modulnya, bukunya. Silakan kalian duduk kembali ke tempat masing-masing. Ada soal evaluasi, waktu kalian mengerjakan itu 5 menit ya. Oke, tuliskan nama kalian di sisi kanan atas. Di situ ada tulisan siklus air atau siklus hidrologi merupakan contoh peristiwa alam yang menggunakan prinsip kesetimbangan. Siklus hidrologi sudah berlangsung miliaran tahun, lamanya dengan jumlah volume air yang sama. Menurut Anda, bagaimanakah hubungan kesetimbangan kimia dengan siklus air atau siklus hidrologi? Silakan ditulis. Pos dulu. Udah pos. Iya, lagi. Yang dulu. Kan lagi ngerjain. Nah, hidupin, kamu shoot beberapa anak baik. Pas lagi ngerjain, habis itu sudah main lagi di sini. Play lah. Ya, itu Bapak nilai. Kalian diskusi tadi Bapak nilai. Ya. Oke, di sini ada yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini. Secara keseluruhan, itu pembelajaran kita hari ini bagaimana? Alhamdulillah senang. Dengan diskusi ini, dengan pemecahan masalah, dengan diskusi ini, apakah kalian membuat terbantu untuk memecahkan masalah tadi? Tadi kan masalah kalian kan tengah soda tuh, ya kan? Kalian jadi tahu kalau soda itu termasuk reaksi reversible, reaksi yang baik-baik.
Nah, sedangkan kalau perkaratan termasuk reaksi. Nah, perkaratan ini besi itu kan menjadi karat tuh, ya kan? Karat itu apakah bisa balik lagi ke besi lagi? Tidak. Kalau ada campur tangan manusia, mungkin ya bisa. Tapi kalau semuanya dia sendiri, tidak bisa. Baik. Jadi untuk diskusinya tadi, apakah menyenangkan? Apakah bisa dipahami? Berarti kalau semuanya diskusi tersebut bisa memecahkan masalah? Insya Allah bisa ya. Ya, baik. Selanjutnya, pada materi selanjutnya, pertemuan hari ini hari apa? Senin ya? Baik. Untuk hari Senin ketemu lagi Bapak hari? Hari Rabu, Kamis ya? Hari Kamis. Nanti hari Kamis berarti kita akan belajar tentang jenis-jenis kesetimbangan. Ya, jadi hari Kamis besok kita akan belajar tentang jenis-jenis kesetimbangan. Jadi jenis kesetimbangan itu ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, insya Allah nanti hari Kamis jika tidak ada halangan kita akan ketemu lagi terkait dengan pembelajaran kimia. Melanjutkan materi ini, ya. Baik. Itu saja. Nah, nanti ada beberapa anak yang Bapak panggil untuk ke kelas. Yang pertama yaitu nanti ada si Tajus, ada Egi, ada Abel, dan ada Sesa untuk ke kantor ya. Baik, silakan untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Restu membacakan doa. Semua siap? Mari kita membaca doa. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sudah.